Pada pembahasan trigonometri 3 yang akan dibicarakan ini untuk mencari sin, cos, tangen yang sudutnya lebih dari 90 derajat. Kita menggunakan aturan kuadran atau ruang. Ini aturan gini, ini adalah ruang 1, sini adalah ruang 2, ruang 2, di sini ruang 3, sini ruang 4. Kuadran itu ruang. Di ruang 1 atau di kuadran 1, ini yang ditulis yang positif. Di sini semua positif. Di kuadran 2 itu sin. Di kuadran 3 itu tangen. Di kuadran 4 yang positif cos. Dikatakan semua sindikat tangan kosong. Ulangi ya. Semua sindikat tangan kosong. Ini untuk yang berharga positif. Sudutnya itu mengukurnya berlawanan dengan jarum jam. Ini 0 derajat. Ini dari ke sana, ini 90 derajat. Ini berarti 180 derajat. Sini 270 derajat. Ini bisa juga 360 derajat dari sini ya. Oke. Ini kamu harus hafal kuadran ini ya. Sekarang yang akan kita bicarakan untuk ukur sudut yang 90 tapi berpedoman terhadap sumbu X. Ini sumbu X, ini adalah sumbu Z. Nah, sumbu X itu ya pada sumbu X ini ya dikatakan plus minus pada sumbu X. Sumbu X itu adalah 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Itu tandanya tetap sin, ya tetap sin. Cos, ini ya tetap cos. Tangen tetap tangen. Ini pedoman pada sumbu X ya. Kita berikan contoh, oke. Misalkan sin 150 derajat. Sin 150 derajat itu terletak di kuadran berapa? 0 sampai 90 kan kuadran 1. 90 sampai 180 itu kuadran 2. Berarti terletak pada kuadran 2. Ya. Kita pedoman pada sumbu X. Berarti sumbu X itu yang paling dekat 180. Maka ini sama dengan harganya nggak boleh berubah. 180 derajat dikurangi 30 derajat dulu pada sumbu X. Jadi nilai ini nggak boleh berubah. Ini kan sama 150. Oke ya. Oke. Ini sama dengan ini kuadran 2. Untuk sin bagaimana? Oh, tuan ini kuadran 2 ini sin. Sinnya positif. Oh ya. Positif. Gitu loh. Ini kan sumbu X. Kalau sumbu X tetap. Berarti sin. Ambil belakangnya ini tinggal 30 derajat. Berarti sama dengan plus saya tulis ya. Sin 30 itu Anda tahu.
setengah. Itu loh ya. Oke. Ulangi lagi, kalau cos 150. Ya. Cos 150 ini berarti itu ada sumbu X. Oke. Berarti kan yang dekat 180 pada sumbu X-nya ini. Berarti kan cos 180 derajat min 30 derajat. Harganya nggak harus sama ya. Karena ini terletak di kuadran 2, di sini tandanya cos, sini tulis sin, berarti selain sin itu negatif. Berarti kita tulis min, gitu loh. Terus cosnya nggak berubah. Cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Itu ya. Selanjutnya kita bicara misalkan kuadran 3. Oke. Kuadran 3 misalkan kita dapatkan berapa? Sin 225 derajat. Oke. Berarti kan ini 180 sampai 270. Oke. Itu berarti kalau pada sumbik berat bagaimana? Sama dengan sin berapa? 180 ditambah 45. Ya, oke. Ini kuadran 3. Untuk sin bagaimana? Tulisannya tangan. Berarti naik sin negatif. Nah, ini kan sumbu X. Tetap kan? Ini sin. Terus ini tinggal diubah. Ini 45 derajat. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Itu. Sekarang tangan 260. Oke. Kan di sini. Dasarnya kan pakai sumbu X. Ya. Nah, bukan 260 ini 240 ya. Kita ganti ini 240. Itu sama dengan ya. Pada sumbu X berarti tangen 180 ditambah 60. Ya. Ini kuadran 3. Untuk tangan bagaimana? Positif. Maka ini positif. Ya. Kan sumbu X nggak berubah. Berarti tangan 60. Jadi sama dengan berapa? Terus nggak tulis akar 3. Sekarang kita bicarakan untuk kuadran 4. Misalkan sin 330 derajat. Oke. Sumbu X ini kan bisa juga berapa? Kan di sini dari 360 itu 330 itu sama dengan pada sumbu X adalah sin 360 dikurangi 30 derajat. Nah, 300 ini kuadran 4. Kuadran 4 untuk sin tandanya apa? Oh, di sini ada 4 cos, berarti naik sin negatif. Ya toh? Sin pada sumbu X nggak berubah, tetap sin. Tinggal tulis ini 30 derajat sama dengan min setengah. Yang lain sama ya tadi. Ya. Bisa juga ini misalkan sin min 45 derajat. Ya.
sin positif itu kan ke sana. Berarti ini kan negatif. Ini kan berarti terletak di kuadran 4. Kan ya. Min kan 0 kurang ini. Berarti ini min sin 45 derajat. Berarti min setengah akar 2. Kami harapkan dengan ini kamu bisa nyari yang lain. Sudut berapapun apabila dan kuadran tahu ya. Ini maksudnya. Sekarang akan kita bicarakan apabila terhadap sumbu Z. Plus minus pada sumbu Z. Sumbu Z ini kan ini. Berarti 90 derajat atau 270 derajat. Ini nek sin berubah cos. Tapi nek cos ini berubah sin. Tangan berubah kotangan. Oke. Nah, untuk fisika sering pakai sin cos tangan ya. Untuk awal ini. Berarti tangan dan kotangan itu nanti ikuti di pelajaran matematik. Ya. Oke. Sekarang kita misalkan sin 150 derajat. Oke. Sin 150 derajat ini kita kan pedomannya pada sumbu Z. Sumbu Y kan 90. Yang paling dekat dengan dengan 90 dan 270 ya. 90 dan 270. 150 ini lebih dekat dengan 90. Berarti sama dengan sin 90 derajat plus 60 derajat. Oke. Ini kan terletak di kuadran 2. Kalau kuadran 2 itu untuk sinnya ini kan sin. Tandanya positif dulu. Ini kan sumbu Z. Kalau sumbu Z, sin berubah menjadi cos. Tinggal ini pindahkan 60 derajat. Berarti sama berapa? Terus nggak tulis apa? Setengah ya. Cos 60 itu setengah. Oke. Kita dapatkan lagi misalkan tangan 150 derajat. Misalnya ya. Berarti ini kan tangan 90 plus 60 derajat. Ini kuadran 2. Untuk tangan bagaimana? Isinya sin. Tandanya negatif. Ya. Tangan itu akan berubah menjadi kotan. Kotangan 60 derajat. Itu kebanyakan dengan tangan. Maaf di sini sudah terlalu kita tulis ya. Kita selesaikan. Jadi min sepertiga akar 3. Oke ya. Misalkan lagi sin 210 derajat. Ini pada sumbu Y. Yang paling dekat sumbu Y-nya kan 270. Berarti sin 270 dikurangi 60. Ini harga nggak boleh berubah ya. Untuk ini kan kuadran 3. Untuk
kuadran 3 untuk sin tandanya negatif. Kenapa negatif? Karena ini tulisannya tangan. Ini kan sumbu Z, sin berubah menjadi cos, jadi cos 60 derajat. Gitu loh. Berarti sama dengan cos 60 itu berapa? Setengah. Berarti sama dengan min setengah. Gitu ya. Untuk ini tolong sudah sampai di sini, nanti kamu bisa menyelesaikan yang lain. Yang penting konsepnya ini telah dikuasai.